Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali saya mengajak Ibu Bapak semua yang sudah merasakan kasih sayang Tuhan Yesus sepanjang tidur malam kita, dan hari ini kita kembali memasuki minggu kerja kita yang baru. Mengawali langkah kita pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan untuk kita mendekatkan diri pada firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam melangkah hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus kembali memberikan kami hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kini sebelum kami menjalani semua aktivitas kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu dalam kami memahami firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Markus, pasalnya yang ke-1 atau pasal yang pertama, ayat 14-15. Penekanannya pada ayatnya yang ke-14 mengatakan, sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kasih yang diberitakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yohanes sebagai pilihan atau abdi Allah yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan tentang Sang Mesias yang akan datang, dan Yohanes menjalankan tugas itu. Sebagai pemula, Yohanes cukup untuk menyampaikan bahwa semua orang harus bersiapkan diri untuk kedatangan Sang Mesias. Hanya penyambutan ataupun menerima kedatangan Sang Mesias, setiap orang harus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah pertobatan. Karena dengan pertobatan, Yohanes mau mengajak semua manusia untuk siap menyambut Sang Mesias. Yohanes sudah melaksanakan tugasnya. Bacaan kita hari ini dikatakan setelah atau sesudah Yohanes ditahan, baru datanglah Yesus ke Galilea. Bukan hal yang mudah saya katakan tadi, karena apa? Biar bagaimanapun sebagai seorang yang pertama kali mempersiapkan jalan, pasti akan berhadapan dengan tantangan. Dan Yohanes pun ditahan oleh pemerintah Romawi waktu itu, Herodes. Dan kini Yesus pun melanjutkan apa yang sudah dinyatakan oleh Yohanes. Yesus mengatakan, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Berarti yang Yesus ingin katakan dalam pemberitaan Injilnya adalah kasih Allah senantiasa nyata, baik ketika Yohanes menyampaikan kabar untuk mengajak umat bertobat, dan kasih Allah itu sudah nyata di dalam Yesus. Karena dikatakan dalam bacaan kita, saatnya telah genap, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Berarti Yesus gambaran dari perwujudan janji tentang kerajaan surga yang sudah hadir pada pribadi Yesus, pada diri Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam konteks Perjanjian Baru atau Yohanes menulis Injil, atau dalam pemberitaan Injilnya, Yohanes menyampaikan, lalu kemudian Yesus menggenapi semua perkataan Yohanes itu dalam pribadi atau dengan kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita coba menghayati kembali. Yesus sudah datang, dan Yesus sudah naik ke surga.
pertanyaan sekarang banyak orang juga mulai meragukan, benarkah kerajaan surga sudah datang? Atau benarkah kita masih harus menunggu kedatangan kerajaan surga? Ini menjadi sebuah pertanyaan bahwa kasih yang kita beritakan, kasih yang bukan hanya diberitakan dari kata-kata, tapi kasih yang diberitakan dengan tindakan adalah perwujud nyataan dari sebuah janji Yesus sudah genap, atau kegenapan itu sudah datang sejak kedatangan Yesus dan mau menyatakan kerajaan surga sudah dekat. Berarti kita masih menanti perwujud nyataan, karena Yesus datang yang kembali yang terakhir kalinya adalah bentuk dari penggenapan bahwa kerajaan surga benar-benar terwujud nyata. Dan sekarang apa tugas kita? Apa tanggung jawab kita? Sebagai orang percaya, kita dipercayakan untuk melanjutkan apa yang diberitakan Yesus. Kerajaan surga sudah dekat. Janji Yesus mau datang, itu haknya, itu hak prerogatif Tuhan. Kapan dia mau datang, tapi tugas kita adalah memberitakan kasih Yesus supaya perwujud nyataan daripada kerajaan surga itu sudah nyata saat saudara dan saya menjalankan semua tanggung jawab kita, yaitu memberitakan kasih bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Mari saudaraku, kembali kita beraktivitas di pekan yang baru ini, di awal pekan kerja kita, mari kita wujudkan, mari kita berlakukan kasih, sambil menanti penggenapan dari kasih yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kerajaan surga sudah dekat, dan kita pun menantinya dengan penuh sukacita dan sebuah tindakan nyata, yaitu mewujud nyatakan kasih Allah yang murni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para diaken, penatua, dan juga para pendeta. Tuhan berikan kami hikmat dalam melayani, kesehatan, berkati keluarga dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus yang ada di Jemaat Pancaran Kasih Depok, begitu juga dengan pendeta gereja saudara, Tuhan Yesus memberkati semua, baik keluarga, baik keberadaan mereka, dan juga pelayanan mereka. Pagi ini kami berdoa juga untuk vikaris, kami berdoa untuk unit-unit misioner, kami mau berdoa juga untuk BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa juga untuk kembali perjalanan pergumulan ke depan, yaitu di mana Bajem atau bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong akan mulai berkarya sesuai dengan surat keputusan dari Majelis Sinode. Biarlah panitia yang sudah dibentuk dan sudah dikeluarkan surat keputusannya, mereka akan mulai bekerja sambil mewujud nyatakan apa yang menjadi janji Tuhan. Mereka pun akan dapat merasakan dan menikmati pada saat pelembagaan dari bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong menjadi jemaat yang mandiri. Kami serahkan semua proses ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Bethesda. Tuhan Yesus berkati keluarga Immanuel, Diki Lekotumpesi, keluarga Ibu Istari Ningsi, keluarga Bapak Jackson Rahakbau, keluarga Bapak Jembal Ginting, keluarga Bapak John Hermanus Tampi, dan keluarga Ibu Joyce Tikwalu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Bapak Rio Nanlohi, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, Ibu Margareta Saerang, dan Saerang Wohon. Tuhan berkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus menjamah dengan kekuatan dan kuasa-Mu yang ajaib. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Herbert Donald Silitonga dan keluarga Bapak Lukius Takain. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan.
Jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Ferel Rafaelo Timoteo Togas, Ibu Sarah Anggrika Hapsari, Ibu Willy Sensia Ishak, Saudara Yehezkiel Louis Simarmata, Ana Gabriel Matthew Lekatompesi, Saudara Arnold Niklas Katilik, Ibu Ogle Giwati Lubis, anak Oliver Winata Kairupan, Saudari Sarah Michelle Karolian Pantau, Ibu Octavia Lego, Saudara Ernesto Jevon Caesar Tamaila, Bapak Birman Siboro, Saudari Lina Esther Gurning, Saudara Gilbert Immanuel Bakas, dan Ibu Melanie Edith Saerang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang boleh bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Emi Sisila Manurung, Saudari Kesia Domingas Maspaitela, Saudari Stefania Veronica Pardosi, anak Edgar Suseno, anak Axel Christian Chandra, Bapak Fidel Carlos Bastian, Ibu Desi, anak Gamaliel Davin Benjamin Sudira, anak Felix Romi Lakajen, Saudari Ellen Margaret Letemia, dan Bapak Mikael Octavianus Bilal. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang pada hari ini bertambah usia. Tuhan Yesus berkati sukacita mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaatmu dalam pergumulan mereka. Tuhan jaga, Tuhan berkati, baik pribadi maupun keluarga. Demikian juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang di dalam setiap usaha-usaha kecil mereka. Tuhan Yesus memberkati sehingga dalamnya berkat Tuhan mengalir. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.